Assalamualaikum. Di sini kami bertiga akan menjelaskan tentang materi user experience, yaitu tugasnya tentang Golden Rules of Interface Design. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang table of content. Nilai yang pertama adalah pengenalan dari kelompok B3 sendiri. Yang kedua adalah tentang Slenderman 8 Golden Rules. Yang ketiga adalah tentang Norman 7 Principle. Yang keempat adalah tentang Nielsen Hewters. Yang kelima tentang daftar pusaka, dan yang keenam adalah penutup. Nomor 1, pengenalan. Yang pertama di sini saya mau memperkenalkan diri. Nama saya sendiri adalah Dewi Romanahak dengan NRP 15/2019-094. Yang kedua ada Imam Latif dengan NRP 15/2019-089. Yang ketiga ada Aditya Dava dengan NRP 15/2019-095. Yang pertama, tujuan tentang materi ini apa sih? Yang pertama itu adalah mencari hasil ataupun feedback dari untuk desainer atas apa yang telah dikerjakan. Contohnya kita sebagai desainer membuat desain web. Nah, nanti itu di situ tuh kita tuh harus mencantumkan feedback buat apa sih? Agar alat ataupun si desain kita itu bisa semakin berkembang, nggak stuck di situ-situ aja. Nah, dengan cara apa sih kita dapat feedbacknya? Kita bisa menggunakan riset ataupun tanya langsung ke user yang pakai. Itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan feedbacknya agar desain kita menjadi lebih baik. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang pertama tentang Slenderman Golden Rules. Yang akan menjelaskan adalah Imam Latif. Ya, di sini saya Imam Latif. Saya akan menjelaskan Slenderman X Golden Rules. Penjelasannya di sini saya akan menjelaskan heuristik. Heuristik adalah aturan yang sederhana dan efisien yang dapat membantu kita membentuk penilaian dan membuat keputusan. Sebagai catatan, aturan-aturan ini memiliki waktu dan tempatnya dan bukan pengganti percobaan penggunaan. Golden Rules sendiri ada 8 macam. Yang pertama, mengupayakan konsistensi. Mengupayakan konsistensi itu mendesain antar muka yang konsisten, berarti menggunakan pola desain yang sama dan urutan tindakan yang sama pada situasi yang serupa. Contohnya ada kayak gambar di satu ini. Terus yang kedua, membolehkan pengguna setia menggunakan fitur jalan pintas. Para pengguna mungkin sudah terbiasa menggunakan fitur tersebut. Di antaranya ada fitur tingkatan, tombol fungsi, perintah tersembunyi, dan fasilitas makro. Gambarnya juga ada contoh gambarnya yang berikut ini. 3. Menawarkan feedback informatif. Anda harus membuat pengguna mengetahuinya apa yang terjadi pada setiap tahapan prosesnya. Feedback ini harus berarti relevan, jelas, dan cocok dengan konteksnya. Contohnya kayak yang seperti ini. Yang keempat, desain untuk menghasilkan penutupan. Urutan tindakan harus memiliki permulaan, pertengahan, dan akhir. Setelah tugas selesai, berikan ketenangan pikiran untuk pengguna Anda dan berikan mereka feedback informatif dan didefinisikan dengan baik untuk langkah berikutnya jika itu masalahnya. Jangan terus-menerus membuat mereka bertanya-tanya. Contohnya ada seperti satu ini juga. Yang kelima, menawarkan penanganan kesalahan sederhana. Saat terjadi kesalahan, sistem Anda harus mengetahui bagaimana buat pengguna dan mudah mengerti, mempermasalahkan, dan cara memecahkannya. Cara sederhana untuk menangani kesalahan termasuk menampilkan notifikasi kesalahan yang jelas dengan penjelasan dan memecahkan masalah itu. Contohnya ada juga di sini. Yang keenam, mengizinkan tindakan balik yang mudah. Ini adalah bantuan instan untuk mengetahui pilihan Undo setelah terjadinya kesalahan pengguna. Anda akan merasa tidak khawatir dan lebih mungkin untuk mengeksplorasi pilihan jika mereka tahu ada cara mudah untuk membalikan segala insiden. Contohnya ada gambar sebagai berikut ini. Nomor 7, mendukung tempat kendali internal. Sangat penting untuk memberikan kendali dan kebebasan pada pengguna Anda sehingga mereka dapat merasa bertanggung jawab atas sistem itu, bukan yang lainnya. Hindari kejutan, interupsi, atau apapun yang tidak diminta oleh penggunanya. Ada contohnya juga ya. Yang 8,
mengurangi beban memori jangka pendek. Lebih mudah bagi kita untuk mengenali informasi daripada mengingatnya. Di situ kita merujuk pada salah satu pedoman Nielsen menggambarkan pengenalan atau ingatan. Jika kita menjaga antarmuka, kita tetap sederhana dan konsisten, mematuhi pola, standar, dan konvensi. Kita harus berkontribusi pada pengenalan dan kemudahan penggunaan yang lebih baik. Contohnya juga ada di sini. Kesimpulan dari 8 Golden Rules Schneiderman yaitu meskipun Anda harus selalu mengambil keputusan berdasarkan heuristik dan sedikit berpikir-pikir, mengikuti seperangkat aturan dan pedoman akan mengarahkan Anda ke arah yang benar dan memungkinkan Anda melihat masalah utama kegunaan pada awal proses desain Anda. 8 pedoman ini berlaku untuk kebanyakan antarmuka pengguna. Hal tersebut berasal dari pengalaman diri sendiri Schneiderman dan telah disempurnakan lebih dari 3 dekade. Untuk materi yang ini sampai di sini. Materi selanjutnya adalah Norman Seven Principle yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Aditya Dava. Oke, jadi nama saya Aditya Dava Ramadhani. Nah, saya akan menjelaskan tentang 7 prinsip Norman atau Norman Seven Principle. Nah, jadi untuk penjelasan 7 prinsip Norman adalah Norman telah menyusun daftar 7 prinsip desain dasar. Setiap prinsip dapat diterapkan sebagai strategi desain khusus untuk membuat produk efisien dan efektif. Nah, biasanya prinsip ini tuh dibuat agar kita mudah dalam mengerjakan sesuatu dan saat kita mendesain sebuah desain grafis. Oke, next adalah prinsip Norman. Nah, pertama ada discoverability atau mudah ditemukan. Karena ini mudah ditemukan, kita harus memerlukan titik fokus yang sangat jelas, entah itu tindakan, gambar, atau tajuk. Nah, kontennya pun harus terstruktur dari prioritas paling awal sampai terakhir. Dan sistem navigasi yang paling penting adalah harus jelas, semuanya merupakan kemampuan yang ditemukan dan pemahaman yang baik dalam sebuah desain. Nah, contohnya seperti ini. Kita tadi bicara discoverability agar mudah ditemukan. Pada episode gambar kali ini, saya memberikan contoh sebuah desain aplikasi yaitu untuk mencari sebuah hobi. Saya sangat jelas, sangat besar, fontnya sangat besar, discover a hobby, yang berarti sangat jelas tujuan aplikasi ini adalah mencari sebuah hobi. Oke, yang kedua ada feedback atau umpan balik. Nah, pada feedback ini, ketika kita berinteraksi dengan sebuah barang atau benda atau alat atau apapun itu, kita memerlukan sesuatu untuk berkomunikasi, untuk mendapatkan sebuah reaksi dari aksi yang kita keluarkan. Dan disinilah guna sebuah feedback pada desain aplikasi. Norman pernah mendeskripsikan feedback sebagai beberapa cara untuk memberitahu Anda bahwa sistem sedang mengerjakan permintaan Anda. Dia juga menjelaskan bahwa feedback harus segera, informatif, direncanakan dengan cara yang tidak mengganggu dan diprioritaskan informasi penting terlebih dahulu. Nah, ke feedback. Contoh feedback sendiri adalah terlihat sebuah logo atau tulisan finish. Sebelumnya kita men-searching sesuatu, maka feedback dari sebuah sistem tersebut ada tulisan finish. Seperti yang dilihat di gambar di atas sini ya. Nah, 3 konseptual model adalah penjelasan yang sederhana dan berguna tentang bagaimana sesuatu bekerja. Misalnya, pengalaman orang berorientasi situs web atau aplikasi. Orang tersebut mendemonstrasikan cara menggunakan produk atau layanan tertentu. Nah, itulah contohnya. Norman menjelaskan juga, desain memproyeksikan semua informasi yang dibutuhkan untuk menciptakan model konseptual yang baik dari sistem, yang mengarah pada pemahaman dan perasaan kendali. Contoh gambar interface-nya seperti ini. Seperti gambar di atas ini contohnya, saat kita menginstal sebuah aplikasi baru, seperti Gojek atau aplikasi apapun, kita akan diberikan sebuah hint atau cara menggunakan aplikasi tersebut. Seperti gambar di atas, ada 3 screenshot gambar dari sebuah aplikasi yang bisa dibilang sebuah hint atau cara menggunakannya. Kita akan dari step awal sampai step akhir, kita akan beritahu cara menggunakan aplikasi tersebut. Oke,
Nomor 4 ada affordance atau keterjangkauan. Affordance sendiri adalah tindakan yang dirasakan dan properti aktual dari suatu objek yang membantu kita menentukan operasinya. Norman menyatakan istilah kemampuan mengacu pada hubungan antara objek fisik dan seseorang. Contohnya, pegangan pintu atau rantai tarik yang dibentuk seperti yang dikendalikannya, persis sama. Contohnya seperti ini. Nah, pada gambar ini kita melihat sebuah buletan, sebuah termometer suhu mungkin yang kita bisa bilang sangat terjangkau karena ada titik minimalnya di situ, ada 0 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Yang berarti titiknya itu terjangkau dari 0 sampai 30. 5 ada signifiers atau penanda. Nah, ini menyampaikan kepada kita di mana tindakan harus dilakukan. Norman menjelaskan, istilah penanda mengacu pada tanda atau suara apapun, indikator apapun yang dapat dipahami yang mengkomunikasikan perilaku yang sesuai kepada seseorang. Misalnya, sebuah gambar tombol yang memberitahu kita dengan tepat jenis tindakan yang dilakukan atau kontrol yang terkait. Contohnya seperti gambar di atas ini. Signifiers atau penanda. Contoh gambar ini saya memberikan sebuah contoh saat kita ingin memesan sebuah makanan pada aplikasi restoran apapun itu, akan ada sebuah logo atau gambar, misalkan sayur, akan tulis namanya sayur apapun itu namanya, dan akan kedua ada makanan apapun lagi dengan contoh logo yang berbeda-beda agar si user mudah atau dapat menemukan keinginan yang diinginkan. Oke. 6 ada mapping atau pemetaan. Adalah hubungan antara kontrol dan pengaruhnya terhadap dunianya. Misalnya tombol panah pada mesin game yang sesuai dengan gerakan mainan yang meraih lengan mekanis. Norman menjelaskan, ketika pemetaan menggunakan korespondensial spasial antara tata letak kontrol dan perangkat yang dikontrol, mudah untuk menentukan cara menggunakannya. Contohnya seperti gambar di atas ini. Tapi kali ini saya menggunakan contoh warna. Mapping sendiri adalah pemetaan agar memudahkan kita mengontrolkannya. Nah, pada gambar ini tuh saya menggunakan color untuk mengedit warna. Kita bisa lihat sana ada tombol bulat lingkaran agar kita memudahkan saat mengedit sebuah warna. Nah, kita bisa lihat sangat mudah mungkin untuk sebuah desain aplikasi. 7 ada constraints. Saat pengguna dibebani dengan terlalu banyak konten, kami sering menyebutnya sebagai informatif yang berlebihan. Bentuk yang panjang, tata letak yang rumit, dan deskripsi yang sangat tertulis dapat meningkatkan gangguan dan beban memori kerja. Kendala bagaimanapun dapat membatasi jenis interaksi yang dapat terjadi, dan oleh karena itu membantu mengurangi jumlah informasi yang kami proses. Dan Norman menjelaskan, kendala fisik, logis, semantik, dan budaya memandu tindakan dan memudahkan interpretasi. Seperti yang dijelaskan oleh Norman tadi, ada berbagai bentuk kendala termasuk fisik, semantik, budaya, dan logis itu. Masing-masing dapat membantu memfokuskan perhatian kita pada tugas penting dan membantu mengurangi kemungkinan kesalahan manusia. 7 constraints. Gambar seperti ini. Nah, bagi kalian kaum pria yang sudah dewasa, Anda akan pernah memain sebuah aplikasi bernama Tinder. Nah, pada aplikasi tersebut kita diberikan step by step agar kita mengisi profil kita dengan bio atau isi apapun itu. Nah, di sini pun seperti itu. Kita agar mudah kita membuat aplikasi agar orang mudah mengenali kita dengan mengisi step by step bio tersebut. Karena kalau kita kasih konten yang rumit kan nggak enak. Jadi kayak gambar di atas ini ya, tapi ini bukan Tinder loh. Ini ya mirip-mirip lah. Cuman konsepnya sama, yaitu agar tidak rumit, sangat step by stepnya terlihat dan sangat dimudah oleh user. Nah, kali ini ada Nielsen Heuristic akan dijelaskan oleh Hadi Hoirul-Manhaj. Oke, pada Hadi silakan masuk. Dar edit sudah. Halo guys, balik lagi sama saya. Di sini saya akan jelasin tentang Nielsen Heuristic. Apa sih heuristic sendiri itu? Tadi tuh udah dijelasin ya di Nielsen Golden Rules ada kata heuristic, sedangkan si heuristiknya kita sendiri kita belum tahu. Nah, makanya di sini saya mau jelasin. Kalau nonton sampai sekarang, biar yang nanya-nanya nanti heuristik apa, berarti ketahuan gak nonton. Nah, oke lanjut. Heuristik itu adalah berkaitan dengan prosedur analitis untuk memberikan perkiraan yang tepat dan pengecekan ulang agar sebelum memberikan kepastian. Nah,
Maka hubungannya apa sih sama heuristic usability? Nah, ini tuh berhubungan dengan metode untuk menganalisa suatu alat atau objek agar memberikan kemudahan dalam pengguna untuk dapat mencapai tujuannya. Jadi sebelum kita masuk ke intinya, kita tuh harus mengecek kandungan dulu agar nanti si hasil tujuan akhirnya itu bagus. Seperti kalau kita dalam kehidupan sehari-hari dengan pasti sering dengar kata-kata pikir 2 kali, nah kayak gitu. Itu adalah yang dimaksud dengan heuristik. Nah, saya sekarang akan menjelaskan tentang 10 macam heuristik Nielsen. Yang pertama adalah visibility of system status. Nah, apa sih artinya itu atau maksudnya itu? Nah, maksudnya itu adalah suatu kondisi yang mampu memberikan informasi yang terjadi pada user yang baik sedang dilakukan ataupun sedang di bagian apa dan apa yang terjadi. Nah, contohnya tuh kayak gini nih. Ini kan ada contoh ya. Nah, ini tuh ada inputan gitu. Nah, kita tuh harus ngecek lagi kan. Contoh kita mau masukin password. Nah, passwordnya kan kadang kita salah tuh, makanya di beberapa interface pasti ada show password yang asalnya bintang-bintang, kita bisa jelasin tuh apakah yang kita ketik benar atau enggak. Itu maksudnya dari poin yang pertama. Sekarang lanjut ke poin yang kedua. Yang kedua adalah match between system and the real world. Kata-katanya keren ya, bahasa Inggris banget. Nah, pengertiannya apa sih dari kata-kata keren itu? Nah, pengertiannya sendiri adalah sistem haruslah mampu memberikan informasi yang mudah dipahami seperti bahasa sehari-hari untuk memberikan kesan keakraban dan kepercayaan bagi user. Nah, jadi kalau si contoh kita menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris untuk menggunakan sistem. Nah, nggak mungkin kan tiba-tiba kita menggunakan software yang menggunakan bahasa Rusia, kan pasti kita pasti aneh. Nah, contohnya sendiri adalah seperti ini. Inilah contoh si pengenalan pertama ya. Pengenalan pertamanya tuh menggunakan bahasa Indonesia karena seperti yang kita tahu kita menggunakan bahasa Indonesia untuk bahasa sehari-hari. Lanjut ke poin ketiga. Yang ketiga adalah user control and freedom. Itu artinya adalah mampu memberikan kemudahan dan kebebasan kepada si user dalam menggunakan interface. Nah, si interface sendiri contohnya itu si user yang dapat dilakukan dengan tombol undo, redo, dan lain-lain. Pasti udah nggak aneh lah dengan kata-kata undo dan redo seperti yang biasa kita gunakan di Word ataupun software-software lain. Nah, ini adalah contohnya. Nih, kalau kita email, nah contoh kita mau ngirim ataupun penggagalan, pasti contohnya ada kata undo, apakah akan diulangi lagi ataupun mau dilanjutkan. Pasti udah nggak aneh lah untuk soal poin nomor 3 ini. Sekarang lanjut ke poin nomor 4. Poin nomor 4 adalah konsistensi and standar. Bagus lagi nih kata-katanya. Oke, lanjut ke materinya. Ini dimaksudkan adalah desain konsisten dan baik akan memberikan kemudahan bagi user dalam mengenal fitur agar tidak membuat user ragu-ragu saat menggunakan fitur tersebut. Nah, kenapa sih dilakukan seperti itu? Yaitu untuk menghindari penggunaan informasi atau gambar yang berbeda namun memiliki makna yang sama. Contohnya tuh seperti ini. Yang saya bilang, biasa kita kan menggunakan Word ya. Nah, Word itu kan pasti ada update-annya tiap tahun ataupun kalau kita beli yang original itu biasanya tiap bulannya ada update-an. Nah, si update-an sendiri biasanya tetap menggunakan konsistensi yang sama. Contohnya, nih di bagian insert dari dulu sampai sekarang si poinnya tuh nggak diberubah-ubah gitu. Jadi contohnya adalah poin di bagian kita mau masukin table, tetap di bagian insert. Nggak tiba-tiba kalau kita mau bagian insert table tiba-tiba kan kalau dipindahin kita bakal bingung gitu karena nggak konsisten. Makanya kalau bikin desain program itu kalau mau diupdate, kalau bisa tetap konsisten ya. Yang kelima adalah error prevention. Penjelasannya adalah error atau bug pada sistem merupakan suatu yang tidak profesional bila terjadi pada user. Namun, untuk menangani hal ini dapat diganti dengan pesan error dalam bentuk desain dengan menggunakan prinsip nomor 1, visibility of system status. User memahami apa yang terjadi pada sistem. Jadi, contohnya tuh mungkin udah beberapa yang nggak aneh lah ya dengan program yang kita lakuin, yaitu tentang Arduino ataupun coding Pascal. Pasti kalau error kan dijelasin tuh di bawahnya apa. Nah, contohnya sendiri adalah seperti ini ya. Nah, di sini saya sih nggunainnya contoh dari Google Search atau Google Engine Search. Nah, kita kan contohnya kalau mau ngetik sesuatu, ngetik ABCD bla bla bla. Nah, nanti tuh biasanya kalau kita salah ketik atau typo, pasti si Google sendiri ngasih masukan yang benarnya. Mungkin yang Anda maksud ini. Nah, gitu. Biasanya udah nggak aneh lah untuk si hal Google Search Engine sendiri. Sekarang lanjut ke poin nomor 6. Yang keenam adalah recognition rather than recall. Penjelasannya sendiri adalah daripada memaksa user untuk mengingat, lebih baik membuat user bisa mengenali sistem tersebut.
User dalam menjelajahi sistem atau aplikasi tentu akan melewati beberapa halaman. Agar user tidak bingung dari halamannya sendiri, dibuat aplikasi membuat user bisa mengenali pola desain yang dibuat sehingga mereka bisa tetap menggunakan aplikasi tanpa harus mengingat langkah yang harus dilakukan setelahnya. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah seperti ini. Seperti tadi, balik lagi ke search engine Google, kita kalaupun mau ngetik sesuatu biasanya ada si rekomendasinya sendiri. Contoh kita mau ngetik apel, nah biasanya muncul tuh rekomendasinya apel Malang, apel enak, apel sehat, nah kayak gitu contohnya. Lanjut ke poin nomor 7. Nomor 7 adalah tentang flexibility and efficiency of use, atau fleksibilitas efisiensi untuk digunakan. Bagi user atau pengunjung baru akan mempelajari sistem atau aplikasi terlebih dahulu, apalagi jika aplikasi tersebut memiliki fitur yang banyak. User pasti membutuhkan yang lebih banyak dalam mempelajarinya. Oleh karena itu aplikasi haruslah fleksibel dan efisien ya. Contohnya kita kalau menggunakan aplikasi barulah dari zaman dulu kita asalnya BBM, terus WA, pasti kan kita ada pembiasaan dulu gitu. Dari yang pasti nggak akan terlalu beda, pasti ada chat, telepon kayak gitu, cuman tetap harus dibiasain. Nah, contohnya sendiri yang kita buat di sini adalah seperti ini. Contohnya sendiri yang kita ambil di sini, kita bisa menggunakan shortcut yang telah dibuat oleh developer untuk melakukan sesuatu. Contoh mungkin di Word itu kalau kita mau nge-save, biasanya kan bisa masuk ke file home atau ke file home, ke tab home, terus ada save. Kan itu lumayan memakan waktu ya, maka kita bisa menggunakan shortcut dengan hanya mengeklik Ctrl plus S seperti itu. Lanjut ke poin nomor 8, yaitu tentang estetik dan minimalis design. Desain layout yang baik haruslah nyaman dipandang dengan menggunakan kontras warna yang baik, posisi yang sesuai, dan menggunakan proporsi yang serasi. Dengan desain yang minimalis ini dan dipadukan dengan white space atau jarak antar elemen yang sesuai akan membuat aplikasi lebih elegan. Contohnya ya mungkin yang biasa sering kita lihat Facebook atau Instagram, paduan warnanya sendiri kan hanya putih dan foto dan paling teksnya hitam gitu, membuat kita lebih mudah. Kalaupun si Instagram banyak warna aneh-aneh pasti kan terganggu mata kita sendiri. Nah, di poin nomor 8 kita menjelaskan dengan contohnya seperti ini. Contohnya ini balik lagi ya ke Google Engine Search. Si Google Engine Search sendiri nggak masukin banyak contoh gitu, jadi kita langsung tertuju pada satu kotak box di mana kita harus memasukkan apa yang kita cari. Contohnya kalaupun kita banyak contoh ataupun kita banyak interface yang desain yang ganggu, pasti waktu buka juga kadang untuk pengguna baru bisa membingungkan. Makanya si Google sendiri membuat desain tampilan muka pertama itu sangat simpel, yang dimana saat kita masuk kita pasti tahu oke ini ada box di mana kita harus mengetik ataupun memasukkan kata-kata apa yang akan kita cari. Lanjut ke poin nomor 9. Nomor 9 adalah help user recognize, diagnosis, and recover from error. Penjelasannya adalah desain yang baik dan nyaman tentu belum lengkap tanpa adanya penanganan error bila terjadi. Saat error terjadi, aplikasi seharusnya tidak hanya memberikan pesan error, namun juga memberikan solusi. Nah, jadi contohnya kalau kita di beberapa aplikasi, contohnya di ini ya, yang kita pakai itu contohnya di Google Chrome. Contoh saat kita error, nih ada kan penjelasannya, there is no internet connection, dijelasin gitu udah errornya kenapa. Nah ini kan berarti kan nggak ada koneksi internet ya saat kita menggunakan Google. Nah di bawahnya tuh dikasih tahu solusinya apa, try, klik bla 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 bla, agar si pengguna tuh nggak bingung. Oke, kita error, terus apa yang kita lakuin, sedangkan si Google sini udah mikirin ataupun merekomendasikan apa yang harus kita lakukan. Lanjut ke poin terakhir, yaitu poin ke-10. Poin ke-10 adalah help and documentation. Penjelasannya, harapan user menggunakan sistem atau aplikasi tentunya dapat menyelesaikan masalah dan pekerjaannya. Untuk membantu mereka dalam menyelesaikan masalah atau pekerjaannya, kita perlu diberikan fitur bantuan dan dokumentasi dari kemungkinan kesalahan dalam penggunaan. Contohnya yang kita gunakan di sini adalah dalam fitur Microsoft Word. Kalau kita ke bagian help ataupun yang kalian lihat ini, ada bagian help yang dimana kalau kita mungkin pengguna baru,
kita bisa menggunakan fitur help ini untuk bagian-bagian yang belum kita mengerti. Mungkin di beberapa aplikasi juga telah digunakan ya, ada beberapa contoh help ataupun bantuan yang lain. Mungkin kalau di rata-rata aplikasi untuk mengetahui tombol help sendiri kita hanya harus menekan F1. Semoga informasi ini berguna ya guys. Oke, sekarang bagian penutup. Terima kasih teman-teman telah menonton sampai sekarang. Maaf jika dari rekan-rekan saya ataupun dari saya sendiri banyak kesalahan. Di sini kami pun masih belajar. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.